ketika seseorang itu berkorban, itu diantaranya kan ada larangan untuk mencokok, mencukur bulu, dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa yang tidak boleh diukur itu kuku dan bulunya binatang yang dikurban, Ustaz. Nah, Bagaimana menurut Ustaz? barakallahu fikum. Ya jamaah. Memang ini ada pemahaman yang seperti itu mungkin ya. Yang sejatinya kalau kita ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'a ahadukum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik." Kalau seorang itu hendak berkurban dan dia sudah melihat awal Dzulhijjah, maka orangnya ini yang diperintahkan untuk menahan diri. Apa yang dia tahan? An sya'rihi wa adfarihi. Dia yang menahan untuk memotong rambut dia dan dia yang menahan untuk memotong kuku dia. Pelaksanaannya bagaimana? Ada riwayat Abdullah bin Umar kalau selesai berkurban dia potong rambut. Jadi rambutnya dia. Dan di sini para ulama ketika berbicara hikmahnya itu sama dengan jemaah haji yang sedang ihram. Jemaah haji itu nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Ini jadi salah satu amalan yang mungkin kita bisa merasakan apa yang dirasakan jemaah haji. Bagaimana selama 10 hari ya, sampai dia potong kurbannya, dia jaga diri. Bukan jaga kambingnya. Bukan jagain kambingnya, dia ngeliatin kambingnya, nggak mau dipotong rambutnya. Kambing dititipkan ke kampung, selesai, kau nggak ketemu sama dia. Tapi ini ibadah untuk dirimu. Engkau mau berkorban, aku punya kambing yang aku ingin korbankan. Maka ketika itu, engkau jaga tidak memotong kukumu. Selesai. Dan ini perasaan subhanallah. Orang ketika selama 10 hari, yang biasa dia mungkin tiap pekan ya dia potong kuku, dia nggak potong kukunya. Dia lihat mungkin rambutnya mulai panjang. Biasanya orang mau lebaran itu kan cukur rambut. Singin supaya lebaran kelihatan tampan ya. Tapi karena dia mau kurban, ya Allah nggak jadi potong rambut. Sampai besok hewan kurbanku aku potong. Jadi memang yang dilarang adalah mengambil rambut orang yang mau berkurban. Bukan binatang yang hendak dikorbankan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Silakan Akhi Guntur ya. Akhi Guntur yang mau tanya. Ini silakan. Fadhil Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan baik Ustaz. Ini Ustaz buat bertanya terkait kurban Ustaz. Naam, tafadhal. Bagaimana kita menjelaskan dengan baik pemahaman jika berkurban cukup satu untuk satu keluarga. Dan apabila seorang anak yang belum berkeluarga, apakah bisa berkurban yang diniatkan untuk keluarganya dan untuk orang tuanya sudah meninggal? Yang terakhir Ustaz, apakah boleh berkurban safi dengan cara arisan? Misalnya tahun ini satu, lalu tahun berikutnya satu lagi Ustaz, secara gantian. Syukran Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau bagaimana kita memahamkan ke orang satu kurban itu cukup untuk satu keluarga. Kalau bicara cukup. Ini masalah cukup ini minimal. Minimal. Tapi kalau ada satu keluarga mau korban tiap orang, silahkan. Maka kalau dikatakan kita harus memahamkan orang cukup satu, enggak. Kalau bicara cukup satu itu minimal satu keluarga. Berarti boleh lebih, silahkan. Nabi SAW 100 ekor onta sendirian. Satu orang. Satu orang Nabi 100 ekor onta. Kalau bicara cukup satu. Makanya Nabi SAW ketika beliau punya 2 ekor kambing, beliau potong 2 ekor kambing. Beliau mengatakan, bukan satu kambing, beliau potong 2 ekor kambing. Ketika itu beliau mengatakan, hadza an Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. 2 ekor kambing yang dipotong pada waktu itu. Jadi kalau bicara 1 ekor kambing itu mencukupi untuk satu keluarga. Naam, ini minimal paling enggak satu keluarga, ya udahlah 1 ekor kambing. Tapi kalau engkau berada, makanya para ulama ketika berbincang tentang kurban, yang paling utama apa? 1 sapi 1 orang. 1 onta 1 orang. 1 onta bukan kambing. Yang paling utama 1 ekor onta itu untuk 1 orang. Dia potong 1 ekor sapi,
Satu orang dia yang memotong. Kemudian yang kedua, 1 ekor sapi 1 orang. Salat itu 1 ekor kambing 1 orang. Jadi kalau antum bicara untuk memahamkan orang, ya kita sampaikan kepada mereka, paling enggak lah, antum sampaikannya gini. Jadi kita ini bagaimana membangkitkan semangat orang itu untuk berkorban, antum paling enggak 1 keluarga 1 orang lah. Insya Allah cukup. Tapi kalau dia orang berada, apa nggak boleh? Istri kurban, suami kurban, anaknya berkurban, tafadhol. Silahkan. Jadi pemahaman 1 kambing itu, 1 kurban itu untuk 1 keluarga, naam, itu minimal. Seperti umpamanya kalau kita bicara zakat fitr. Zakatul fitr. Zakat fitrah itu 1 sok. Artinya mungkin sekarang 2,5 kilogram ya. Tapi kalau antum mau 2,5 kintal, boleh. Jadi ada batas minimal, yang maksimal nggak ada batasannya. Ingat Nabi SAW, beliau pernah menyembelih 2 ekor kambing untuk keluarga beliau. Beliau juga pernah menyembelih 100 ekor onta untuk diri beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Tapi antum kalau mau 1 ekor, tafadhol, cukup lah, kita bicara cukup. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya keluasan rizki, walam yudhahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Jadi kalau bicara kurban jamaah, mamai antum nih, antum mau berkorban, 1 sapi taruh sini, 1 sapi taruh sana, 1 sapi taruh sana, tafadhol. Itu berkaitan dengan berkorban. Taib, kemudian ada pertanyaan lanjutan tadi, lupa aja. Apa pertanyaan? Taib, bagi yang belum keluarga ya. Taib, yang bagi yang belum keluarga, apakah boleh anak ini berkorban? Kadang-kadang dia belum berkeluarga, ya, tapi dia punya harta gitu loh. Dia punya harta, silahkan berkorban dia. Jadi korban ini adalah syariat yang sangat spesial. Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan berkorbanlah. Haji itu kewajiban buat yang mampu dan baligh, berakal. Tapi boleh orang membawa anaknya haji padahal belum baligh. Dia boleh makanya. Tapi ketika anaknya ini mau berkorban dan dia sudah baligh, dia punya uang, maka dia berkorban, tafadhol. Jadi 1 keluarga itu boleh 1 persatu kurban boleh. Tapi paling tidak yang minimal, ini bicara minimal, maka paling nggak 1 keluarga 1 ekor kambing. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang ana tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa lagi? Arisan sapi. Arisan sapi, ada arisan sapi. Nah, arisan sapi bagaimana hukumnya? Arisan sapi, maksudnya arisan sapi ini diapain sapinya? Gantian Ustaz, korbannya. Gimana? Gantian. Gantian kurbannya. Iya, gantian kurban. Sistem arisan. Artinya mereka urunan gitu ya. Mereka arisan afwan ya. Arisan urusan ini astagfirullahaladzim. Arisan ini utang jemaah. Arisan ini utang. Jadi kalau utang bagi yang kena, nabung bagi yang belum dapat. Seperti itu. Jadi kita ngutangin saudara kita. Kalau dibicara nabung, nggak nabung sebenarnya, karena dia ngutangin. Jadi kalau ada memang arisan sapi dikatakan, ya udahlah, arisan sapi ini tahun ini siapa yang korban. Jadi cuma terhitung utang dia. Sapi itu milik anak. Umpamanya, kalau sapi kan buat 7 orang. 1 ekor, 1 bagian 2,5 juta. Anak sudah setor 2,5 juta. Kemudian di lotre bagian anak sekarang. Berarti anak punya utang sama orang-orang itu. Maka nggak ada masalah ketika memang itu jadi milik dia dan dia berkorban dengan apa yang dia milikin. Hanya saja bicara hutang, ketahuilah bahwasanya kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Kalau engkau nggak mampu, nggak usah maksain diri. Karena hutang ini urusannya berat. Kalau engkau mati ninggalin utang, kemudian nggak dibayar tuh utang, nggak akan masuk surga engkau. Padahal utangnya buat kurban gitu loh. Tapi kalau engkau memiliki aset yang cukup untuk memenuhi
atau melunasi utang-utangmu, maka nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa, Ustaz. Bagaimana kalau ada Bagaimana jika ada perbedaan hari ketika wukuf dengan Saudi, Ustaz? Kita ikut yang mana? Nah, kalau ada perbedaan hari wukuf di Indonesia sama di Saudi, ya antum ikut, antum tinggal di mana. Kalau antum tinggal di Saudi, jangan ikut Indonesia gitu loh. Antum lihat Saudi, anak-anak mau ikut Indonesia, anak kan orang Indonesia gitu. Jadi ini masalah memang ada khilaf di antara mungkin fatwa-fatwa yang kita dengar ya. Masalahnya memang seperti yang terjadi dengan Lebaran atau Ramadan. Apakah setiap negeri itu punya tempat sendiri untuk melihat hilal, sehingga terbitnya hilal di Saudi nggak sama dengan terbitnya hilal di Indonesia? Atau di mana hilal itu terbit, maka seluruh negeri itu harus ikut. Ini masalahnya. Jadi karena masalahnya seperti ini, ya khilaf ini akan terus terjadi. Namun ada orang yang mengatakan, Ustaz, kalau Arafah kan beda, Ustaz. Patokannya wukuf. Wukuf itu patokannya hilal. Wukuf itu patokannya hilal. Maka kata Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka 'anil ahilla. Mereka bertanya tentang hilal, tentang rembulan itu, kok bisa kecil kemudian jadi besar kemudian kecil lagi. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu hilal, itu bulan sabit adalah penentuan waktu ibadah buat umat manusia dan untuk penentuan haji, itu hilal. Maka yang menjadi patokan itu, sekarang ini kan orang kebingungan karena kita bisa mengakses orang wukuf hari apa di sana. Kalau dulu nggak bisa, 100 tahun yang lalu umpamanya, kita nggak tahu orang sekarang lagi wukuf atau besok wukufnya. Karena nggak bisa menjalin komunikasi dengan yang ada di Mekah. Kalau sekarang kan telepon, Pak saya sedang wukuf loh. Awak wukuf di gunung. Aku rioyoan loh sekarang. Ya apa sekarang seperti itu? Dia sedang wukuf, kita lebaran di sini umpamanya karena perbedaan hari. Apakah kemudian di hari raya itu kita akan berpuasa sebagai hari Arafah kita umpamanya? Atau sebaliknya, mereka lebaran, kita di sini hari Arafah gitu loh. Apakah kemudian kita, ya Allah, ini hari lebaran di Saudi, Ustaz. Kenapa kita puasa? Sedangkan puasa di hari lebaran itu nggak boleh, dilarang. Inilah sebuah fenomena yang terus terjadi ketika penentuan awal bulan Hijriah ya. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat, ikutlah negeri antum, tinggal di sana, ikut ru'yah yang ada di sana, maka insya Allah Allah tahu tentang kondisi kita dan semoga Allah menerima doa-doa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini jika di tempat rumah dekat dengan anak, ini jauh pelaksanaannya dari syariat atau sunnah Rasulullah, apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Apakah tetap berubah? Barakallahu fikum. Ya jamaah, ini pertanyaan anak tunggu-tunggu nih. Ini pertanyaan yang anak tunggu-tunggu karena memang kurban ini nggak harus di masjid. Kurban ini bukan diadakan di tempat lapang, nggak perlu di rumah antum. Sahabat itu kurban, Masya Allah. Mereka kurban di rumahnya, belakang rumahnya kurban, potong, makan, bagi-bagi sama orang-orang. Jadi tidak harus diadakan di satu tempat bersama-sama, enggak. Kurban ini ibadah masing-masing antum. Jadi ketika antum mau menyembelih di rumah antum, potong, nggak ada orang yang lihat. Nggak ada orang yang tahu kambing antum paling besar. Lalu antum potong. Nah, yang ngulitin anak-anak antum ngulitin. Nggak bisa ngulitin, Ustaz. Nggak harus ngulitnya itu benar. Orang mau ngulitin benar itu kan agar kulitnya bisa dijual, ada harganya. Antum potong sama kulitnya nggak apa-apa. Jadi kurban itu ingat nggak harus di masjid.
nggak harus bersama warga RT, warga RW, nggak harus di lapangan. Kurban itu ibadah masing-masing, tafadhol. Yang penting jangan ganggu tetangga antum, darahnya, kotorannya. Jadi orang berkurban ini udah di rumahnya. Makanya ada sahabat yang tanya sama Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, aku potong kurbanku sebelum sholat tadi. Jadi dia itu sebelum sholat udah potong di rumahnya. Jadi potong di rumahnya sebelum sholat. Kata Nabi SAW, kalau kau potong sebelum sholat itu daging, bukan kurban. Itu hewan untuk kau makan aja, untuk konsumsi keluargamu. Maka yang tadi kurban sebelum sholat, potong lagi setelah sholat. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara mungkin di kampungnya, di masyarakatnya, mereka kurban tidak sesuai dengan sunnah, ya, udah kurban di rumahmu potong. Yang penting menyembelihnya, bukan kemudian antum nggak berkurban gitu. Antum berkurban di rumah. Dan nggak harus hari itu jamaah. Umpamanya kan kita nggak enak Ustaz. Anak kalau kurban hari itu ntar ditanya antum kemana nggak kelihatan gitu. Ya antum berkurban hari keduanya, hari ketiganya. Selama hari-hari tasyrik itu antum tinggal minta sama pedagangnya, ana minta dikirim kambing ana atau sapi ana hari kedua, antum potong. Dan sekali lagi nggak harus woro-woro semua orang tahu, enggak. Jadi kurban ini ibadah kita. Potong sendiri antum di rumahnya, mau panggil orang untuk motong nggak apa-apa, antum bayar di rumah antum. Memangnya orang kalau hari pertama susah Ustaz panggil orang pada sibuk, ya udah entar hari kedua potong kurban antum tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi jangan sampai karena orang-orang tidak sesuai dengan sunnah kemudian antum tidak berkurban. Antum berkurban, cuma disiasati tadi. Bagaimana kalau bisa kita memberikan penjelasan kepada masyarakat ya tentang sunnah Nabi SAW ketika berkurban. Kalau memang ada yang salah dari mereka, kita beri arahan. Ada kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Artinya kurbannya tetap sebenarnya halal, nggak haram. Cuma mungkin cara-cara mereka yang kurang ideal atau kurang sesuai. Maka antum pelajarin dulu. Antum tanyakan yang dikatakan tadi tidak sesuai syariat yang mana. 1, 2, 3, kemudian kita lihat, oh ini ada yang fatal nih, ini jadi haram nih, umpamanya, kurbannya. Kenapa? Karena nggak baca bismillah gitu. Oh ya, kadang-kala yang nyembelih ini Ustaz, ya Allah, nggak sholat, nggak apa. Ya kita takut ya nggak baca bismillah nantinya. Apalagi orang yang nggak sholat diperselisihkan keislamannya. Maka itu mungkin bisa menjadi alasan-alasan kita nggak berkurban sama mereka, kita kurban sendiri. Dan sekali lagi, walaupun umpamanya di masjid itu sesuai dengan sunnah Nabi, mengikuti tata cara agama, tapi antum mau kurban sendiri, tafadhol. Ingat, nggak ada kurban, nggak harus, bukan nggak ada, nggak harus korban itu kumpul-kumpul di tempat itu, nggak harus. Di rumah antum tafadhol. Atau antum ke tempat jagalnya, antum bawa kambingnya, tolong potongin. Lalu antum bawain dagingnya setelah itu, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab.